Halo Leo, selamat datang di channel saya. Kita kocok dulu ya. Kita mau lihat energi basic kamu di bulan Oktober 2022 ini. Ya, soal ini ya, pesan. Oke, lihat. Take back your power. Use your God-given power and intention to manifest blessing in your life. Kalau kartu ini muncul itu biasanya kayak penyemangat ya, kayak ayo kamu bisa kok gitu ya, atau enggak kayak semacam kayak ada kayak kamu dikuasai ketakutan. Dikuasai ketakutan. Apa yang terjadi kalau seseorang dikuasai ketakutan? Yang terjadi adalah orang ini lupa kalau sebenarnya dia mampu melakukan apa yang ingin dia lakukan. Lupa sama keahliannya. Jangan-jangan saya tidak sehebat yang saya pikir gitu kan. Padahal kegagalan itu ya biasa saja gitu ya. Kegagalan itu untuk membuat kita belajar apa yang sebenarnya selama ini kita lakukan dengan cara yang tidak tepat. Sehingga kita perlu mengalami kegagalan agar kita tahu, udah cukup, jangan begitu lagi. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah soal take back your power. Itu adalah jadi atau enggak, ini soal kayak biasanya kayak ada orang yang mengambil kekuatan kamu ya. Mengambil kekuatan kamu itu kayak gimana? Misalnya kayak gini ya. Misalnya kamu ketagihan tarot ya. Misalnya ya. Kamu ketagihan tarot. Ciri-ciri orang ketagihan tarot itu apa? Ciri-cirinya adalah orang ini dikit-dikit nanya tarot. Saya sempat kayak gini. Saya nggak ngomongin orang lain. Ini saya ngomongin diri sendiri. Dikit-dikit nanya tarot gitu ya. Boleh nggak ya aku pergi ke sini gitu. Ntar takut ada polisi, takut ada ini, takut ada itu gitu kan. Atau enggak, boleh nggak ya aku ambil kesempatan ini gitu. Kalau aku ngelakuin ini, ntar hasilnya gimana? Kalau aku ngelakuin itu, ntar hasilnya gimana? Jadi kita terlalu sering nanya tarot. Saya terlalu sering nanya tarot sampai saya itu lupa kalau saya itu punya otak. Saya bisa mempertimbangkan dan saya lupa kalau saya punya hati. Jadi saya tidak mengambil resiko, tidak berani mengambil resiko. Terlalu takut dengan namanya resiko gitu. Nah, ini adalah apa yang terjadi ketika kita kehilangan kekuatan atas diri kita sendiri. Jadi atau enggak, ini juga ya hal lain yang pernah saya alami ketika seseorang mengambil power saya, ya. Itu bukan ya kayak kemampuan saya diambil, bukan sih. Bukan kayak gitu juga. Iya kayak gitu, tapi bentuknya itu bukan kayak aku ambil kekuatan kamu, kayak orang nyolong senjata gitu, bukan kayak gitu. Tapi kayak gini, mama saya itu sayang sekali sama anak-anaknya. Saking sayangnya, dia itu sampai anaknya mau apa sedikit itu dilindungi gitu loh. Terlalu melindungi anak-anaknya, terutama saya. Ya, tanpa sadari ketika mama saya terlalu melindungi saya nggak sadar kalau ternyata dia sudah mengambil power saya. Bentuknya itu seperti apa ketika mama saya mengambil power saya? Dia yang membuat keputusan atas hidup saya. Lalu, contoh lain ketika seseorang mengambil power dari hidup kita, bapak saya, dia itu kehilangan adiknya sama bapaknya di waktu yang berdekatan. Akibatnya dia tidak bisa melepaskan situasi ini sampai sekarang. Jadi dia tuh selalu takut kalau ada anaknya atau orang yang dia sayangi naik motor dan berkendara di jalanan. Dia selalu berpikir jalanan itu bahaya. Selalu kecelakaan gitu. Nah, gara-gara dia mewanti-wanti, ya, menakut-nakuti, selalu ada kecelakaan, selalu ada kecelakaan. Saya tuh takut ke jalan. Saya takut naik motor. Sampai umur berapa gitu, saya takut naik motor. Nah, tapi akhirnya setelah saya mencoba sendiri, ya, I take back my power. Aku mengambil kembali kekuatan atas hidup saya. Saya melawan rasa takut warisan dari bapak ini, ya. Saya lawan itu rasa takut. Ya, akhirnya saya aman di jalan, ya. Ternyata benar, di jalan nggak ada apa-apa. Cuma waktu itu aja kebetulan apes gitu kan. Nah, oke, itu sekilas soal take back power ya. Mengambil power itu nggak mesti harus kayak menggunakan sihir, lalu kemampuan kamu diambil, kayak enggak juga. Tapi bisa juga dalam bentuk sederhana seperti itu. Orang tua yang terlalu melindungi anaknya, ya. Tarot yang
sepertinya punya semua jawaban gitu ya. Padahal aslinya tarot itu bukan untuk mengatur kamu harus bagaimana. Tarot ini kan dia kan petunjuk ya. Jadi dia tugasnya untuk menunjukkan kepada kamu energinya seperti ini. Keputusan kamu tetap di tangan kamu. Tugas dia hanya menunjukkan, hey, bulan ini ada energi buruk di keuangan. Nasihatnya adalah berhemat. Keputusan tetap di tangan kamu. Di area mana kamu perlu berhemat, di area mana kamu perlu untuk mengeluarkan uang. Misalnya seperti itu ya. Oke, kita kasih 1 kali shuffle lagi. Setelah itu kita tarik. Berantakan. Oke, setelah itu kita tarik 3 kartu untuk melihat area keuangan, karir, dan percintaan kamu di bulan Oktober 2022 ini. Oke, 3 kartu spirit. Oh, Three of Wands. Oke. Nan jauh di sana. Percuma. Oke, terserah. Oke, sekarang kita pilih ya. Aku mau pilih 3 saja dari sini untuk mewakili karir, keuangan, percintaan kamu, ya. Oke, welcome back. Leo, ini adalah 3 kartu yang sudah dipilihkan untuk mewakili keuangan kamu, karir kamu, dan percintaan kamu. Oke, kita lihat ya. Tidak ada kartu reverse, jadi kalau ada reverse akan saya balik. Oke, The Moon, keuangan kamu, The Moon. Iya, ini jadi kayak kapan saya dapat uang? Jawabannya misteri. Tidak ada yang tahu. Oke, maksudnya gini ya Leo ya. Keuangan kamu ini penuh kejadian tidak terduga ya. Ada banyak sekali kejadian tidak terduga. Atau bisa juga ini soal kayak ngumpetin ya. Kalau The Moon itu kan misteri gitu ya. Terus ada sesuatu yang ditutupi gitu. Maka dari itu aku pingin narik kartu lebih banyak lagi untuk menjelaskan The Moon ini. Kenapa ada The Moon di sini? Di area karir kamu, keuangan kamu, oke? Ini reverse. Oh, King of Pentacle reverse, lalu di sini Hermit. Oke. Jadi The Moon ini maksudnya adalah King of Pentacle in reverse dan The Hermit ya. Iya, kayaknya ada yang pelit ya. Ada yang pelit di sini. Oh, oke. Ini bisa untuk duit gede maupun duit kecil ya. Jadi ini yang saya lihat dari ceritanya di sini adalah ini kayak ada semacam investor ya, semacam investor. Nggak mesti dari bisnis juga ya. Pokoknya investor yang dia itu agak pelit. Bisa juga ini bos kamu ya. Pokoknya dia sumber uang kamu ya. Orang yang ngasih kamu duit ya. Bisa investor, bisa bos, bisa siapa ya, atau mungkin suami kamu. Ini dia pelit. Dia pelit banget, dia nggak mau. Dia sangat-sangat perhitungan sama kamu ya. Ya, terutama kalau ibu rumah tangga ya. Dia sangat perhitungan sama kamu. Setiap kali kamu misalnya duitnya habis ya, karena memang harga-harga misalnya naik gitu ya. Dia tuh kayak nggak mau tahu gitu. Kayak yang dia kasih itu nggak banyak, tapi begitu dia ngasih, dia itu kayak berat banget. Dan ketika dia udah ngasih gitu, dia selalu perhitungan, kok segitu aja habis sih gitu. Nah, terus dia kayak mempertanyakan intelijensi kamu, lalu mempertanyakan intensi kamu, dipikir kamu tidak bisa memanage, mengelola keuangan gitu ya. Jadi ini yang membuat keuangan kamu itu kayak nggak stabil. Kayak kamu nggak tahu kapan orang ini mau memberikan kamu uang. Kalau ini bos kamu, ada semacam gaji yang ditahan gitu ya. Nah, kalau ini bisa juga ini soal karyawan kamu ya. Misalnya kamu punya karyawan tapi dia itu kayak anggot-anggotan, kerjanya nggak jelas. Mungkin dia kabur gitu ya. Sehingga rezeki kamu itu agak terhambat gitu ya. Yang jelas di sini itu sumber penghasilan kamu, cuan kamu itu kayak tergantung sama orang lain, tergantung sama actionnya orang lain, dan orang lain ini
itu nggak bisa diandalkan lagi. Dia udah reverse ya. Ya. Jadi anjurannya di sini adalah kamu coba belajar untuk mengandalkan dirimu sendiri untuk memperoleh uang ya. Karena ini Knight of Pentacles and the Moon ya, aku nggak yakin dia bakal ngasih kamu dana gitu. Jadi ya coba kamu ya, the Hermit ini adalah orang yang self-sufficient ya. Di sini saya melihat Hermit ini sebagai orang yang self-sufficient. Orang yang mampu melakukan segalanya sendiri. Makanya dia menyendiri ya. Dia nggak butuh orang lain. Makanya dia menyendiri ya. Nah, dia mengandalkan ada lentera di tangan dia untuk terus berjalan. Nah, ini menggambarkan bahwa ya kita lihat dari bajunya juga ya. Dia tidak segemerlap King of Pentacles. Tapi kita melihat dia nggak kelaparan, dia hidupnya terjaga gitu ya. Dia nggak butuh apa-apa lagi, sekalipun dia tidak dikelilingi harta, ya. Jadi ini menasihatkan kepada kamu Leo. Ini saatnya kamu melepaskan orang ini. Udah biarin aja dia. Kalau dia nggak jelas kayak gini, saatnya kamu berpulang ke dirimu sendiri, mengandalkan dirimu sendiri, kemampuanmu sendiri, ya. Makanya di sini ada take back your power ya. Karena aku rasa selama ini orang ini ya, karena dia kayak punya kuasa ya, wewenang atas kamu ya. Action dia bisa memengaruhi pundi-pundi keuangan kamu. Seakan-akan berurusan sama dia itu bikin kamu kayak stres gitu. Bikin kamu kayak seakan-akan ya mentang-mentang dia ngasih aku uang jadi dia berhak untuk ngatur-ngatur. Mentang-mentang dia ngasih aku uang jadi dia berhak untuk toxic ke aku. Misalnya toxic itu kayak maki-maki kamu kayak gitu ya. King of Pentacles itu apalagi reverse ya. Ini kayak justru kayak orang kaya tapi mentalnya miskin gitu loh maksud saya. Tahu nggak orang kaya mental miskin? Pelit gitu ya. Perhitungan banget gitu. Nah, ini contoh orang kaya mental miskin ya. Ya, makanya ya sejalan dengan energinya ya. Kamu harus bisa mengandalkan dirimu sendiri. Lepasin orang ini ya. Ngapain kamu berpegang kepada orang yang nggak jelas, tapi menuntut segalanya dari kamu gitu. Oke, itu untuk keuangan. Kita akan ke karir. Karir kamu ada, aduh ya kayaknya ya ini ini kayaknya berhubungan ya. Berhubungan sama ini ya. Di ranah pekerjaan juga seakan-akan kamu punya beban yang harus kamu tanggung sendiri. Stres gitu. Kita lihat klarifikasinya apa. Kita pakai ini ya untuk melihat lebih jauh. Masih ada enggak? Enggak. Oke. Lihat lebih jauh tentang Ten of Swords ini. Aduh, kok nggak keambil-ambil. Banyak sekali ya, diambil nggak habis-habis ya. Mungkin itu kayak kerjaan kamu ya, menggambarkan pekerjaan kamu. Ya, udah dikerjain, udah diselesain, tapi kok malah makin nambah kerjaannya. Dia dikelarin nggak habis-habis ini kerjaan gitu. Terus aku harus bagaimana? Aku hanya manusia yang punya energi terbatas gitu. Oke, tolong dijatuhin aja ya. Ya, terima kasih. Oke, thank you. Ini upright. Oh, oke. More cards please, more information. Aku jadi nyesel shuffle ini di luar jangkauan kamera karena dia jatuh. Jadi aku nggak bisa buktiin ke kamu kalau aku nggak ambil kartu ini dengan sengaja, tapi dia jatuh sendiri ya. King of Pentacles ini muncul lagi ya, tapi dia kali ini nggak reverse dan ini mengklarifikasi cerita yang dibawa oleh Seven Pentacles ini. Ada orang yang punya bisnis. Ada orang yang punya bisnis ya. Lalu dia menanam bisnis ke suatu tempat, tapi tampaknya tidak berbuah manis. Kayak salah investasi gitu. Kayak kamu investasi di tempat yang salah gitu. Ini nggak juga soal misalnya kayak Bitcoin, cryptocurrency ya, tapi juga soal kayak
Kamu misalnya kerja sebagai karyawan pun bisa relevan dengan situasi ini, salah investasi gitu ya. Misalnya kamu sebagai karyawan, kamu setia, loyal banget dengan perusahaan yang sedang kamu dengan loyal banget dengan perusahaan kamu ya. Tapi ternyata investasi yang loyalitas yang kamu berikan itu tidak sejalan dengan bagaimana orang-orang lain memperlakukan kamu ya. Orang-orang, kamu udah setia sama perusahaan ini, tapi orang-orang ini malah kayak menganggap pemberian kamu ini nggak penting gitu loh. Kamu bisa di-replace, kamu bisa digantikan oleh siapapun begitu. Jadi kayak ada kayak aku nggak terima. Kenapa sih? Gitu. Kayak di sini hubungannya dengan take back your power itu kayak kamu merasa tidak. Three of Swords ini kayak sakit hati ya, sakit hati parah sehingga kamu hampir kayak putus asa gitu. Kalau kayak ngambek, maaf, tapi iya emang kayak orang ngambek gitu. Jadi kayak kalau aku sudah berusaha tapi orang-orang malah tidak menghargainya gitu ya. Aku sudah ini lihat ya, King of Pentacle, Seven Pentacle. Kamu udah sabar banget di sini ya. Kamu udah sangat sabar. Kamu sudah melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan ya. Tapi malah ini ya yang kamu terima ya ini kayak nggak adil gitu ya. Aku nanya ya, kenapa ada Three of Swords di sini? Actionnya apa gitu ya? Hubungannya sama ini ya. Ternyata jatuhnya Hierophant ya. Jadi iya, ini memang soal atasan kamu ya. Atasan kamu yang tidak menghargai kamu ya. Ini nyambung ya sama ini ya. Sama aja sih. Readingannya sama aja. Ini tapi ini King of Pentacle-nya ini kamu. Ini dia ya. Ini kamu udah bermurah hati ya. Kamu udah baik sekali itu. Kamu sabar banget gitu. Tapi malah balasannya seperti ini. Dan pelakunya actionnya itu karena ini ya. Karena atau ya orang ini sebenarnya kayak nggak berniat, kayak dia nggak abusif ke kamu, tapi dia itu kayak terlalu banyak regulasi, terlalu banyak aturan, terlalu banyak mengekang gitu ya. Hierophant itu kan soal aturan juga ya, soal saklek gitu loh, orang yang sangat saklek, orang yang sangat kolot gitu ya, tradisional, nggak modern ya, terbelakang di masa lalu gitu loh. Dia punya prinsip yang dipegang selama 5 dekade dan itu masih dia pegang walaupun zaman sudah berganti ya. Dulu Elvis Presley, sekarang BTS, tapi dia masih saja Love Me Tender kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, gara-gara ini dia tuh nggak bisa terbuka sama kamu ya. Dia nggak bisa menghargai kamu ya. Ini membuat kamu sakit hati. Di sini kamu diminta untuk mengambil kembali kekuatan kamu. Kamu bisa melawan ini, ya. Ini berulang kali saya dengar soal keadilan ya. Kamu harus bisa adil ke dirimu sendiri. Aku nggak tahu kok kayaknya semua zodiak ini ya, kayak ada nasihat kamu harus adil sama dirimu sendiri gitu loh. Apa mungkin itu energi general sekarang ya? Aku nggak ngamatin astrologi loh. Kasih tahu di komen ya kalau kamu tahu. Oke, thank you. Iya, sekalipun orang ini membuat aturan apa yang benar, apa yang salah. Ya, kalau bagi kamu ini nggak adil, kamu harus bisa membela dirimu sendiri. Ya. Apa artinya ngikutin orang lain yang nggak peduli sama kamu? Kenapa kamu sangat peduli kepada orang yang nggak peduli sama kamu? Gitu. Orang yang hanya peduli dengan prinsipnya sendiri. Tanpa peduli apakah itu bisa relevan ke kamu atau enggak. Kalau kamu udah kayak gini, apa dia mau tanggung jawab? Enggak, dia pasti akan nyalahin kamu juga. Gara-gara kamu sih kayak gini, salah sendiri. Kayak gitu kan. Biasa orang kayak gini tuh kayak gitu. Makanya kamu harus bisa melindungi diri kamu sendiri. Karena orang-orang di dunia ini ya, nggak semua orang itu baik. Ya. Ada orang-orang yang justru malah seneng melihat kamu sedih. Nah, kamu harus bisa melindungi dan menjaga dirimu sendiri. Ya, kalau nggak cocok,
nggak usah diikutin. Sama kayak readingan saya, kalau nggak cocok, ya nggak usah didengarkan. Ya, oke Leo. Kita masuk ke ranah percintaan. Three of Wands. Ditunggu tak kunjung datang ya. Take back your power. Ini kayak orang, tahu nggak? Pas kartu ini jatuh, ya. Langsung saya tuh pengen nyanyi ini lagu Ambon. Lagu Timur ya. Percuma angin bawa kabar ke sana. Percuma. Pernah denger nggak? Beta sabar menanti. Sungai sama biar terpisah jauh. Beta pegang sabung janji. Lirik yang perempuannya ya. Jadi kayak ada orang yang udah janji tapi nggak kunjung ditepati. Ya, gitu. Sebentar, ya sekali lagi kamu tuh udah setia banget ya di arena karir, di arena percintaan kamu setia banget orangnya, Leo. Tapi ini orang udah janji nggak juga ditepati. Nah ini kenapa ini? Ya ini bisa banyak hal ya. Three of Wands ini bisa banyak hal. Mulai dari ya tergantung status pacaran kamu ya, status percintaan kamu ya. Kalau kamu single, ini kayak kamu stres kapan jodoh saya datang, atau iya ada kayak patah harapan ya. Iya ini soal frustrasi atas dinamika percintaan kamu itu. Kalau kamu punya pacar, ini kayak pacar kamu kok nggak ada kabar gitu, kayak ngilang tanpa jejak gitu. Udah janji nggak pernah ditempatin dan kamu ngerasa ditinggal sama pacar kamu. Kalau ini kayak pernikahan ya, ya sama aja sih, sama aja. Kita lihat Six of Swords, The Moon, keluar lagi dia, Three of Pentacles. Coba kita baca ini satu persatu ya. Buat situasi ini, iya ini literally seperti itu ya. Kalau kamu familiar dengan tarot ya, kamu pasti ngerti lah ini ngomongin apa. Ya kalau dia udah janji nggak ditepatin juga, ngapain kamu nungguin orang ini terus gitu ya. Ingat, take back your power ya. Kamu juga punya keputusan gitu ya. Kalau ini orang udah dikasih hati tapi malah ngelunjak, kamu jangan give away your power. Kamu jangan kayak ya udah membiarkan diri kamu diperlakukan seperti ini gitu. Orang ini kalau dia memang sayang sama kamu, dia akan menghormati kamu, ya. Dan tugas kamu adalah untuk mengingatkan kepada dia kalau kamu tuh punya kehormatan dan kamu pantas dihormati. Caranya dengan apa? Ya ini sama aja sih. Lebih sayang diri kamu daripada dia. Kalau kamu lebih sayang diri kamu daripada dia, nanti orang lain akan mengikuti kamu, ya. Orang lain akan menyayangi kamu sebagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri, ya. Kalau kamu sudah bisa menghormati diri kamu, ya, dan mengajari orang lain bagaimana cara menghormati kamu, nanti orang-orang akan mengikuti kamu. Oh, gini toh caranya menghormati Leo gitu. Oke. Tapi akan ada beberapa orang yang membandel gitu ya. Ini orang sekalipun energi kamu sudah berubah, tapi bagi dia kamu masih tetap Leo yang dulu, yang nggak pantas dihormatin. Dan dia akan memperlakukan kamu dengan ya perilaku yang sama kayak dulu gitu. Dia tidak menghormati kamu ya, kayak gitu. Ya kita kan pernah dengar ya pepatah, bagi seorang ibu, anak mau umur berapapun akan tetap dilihat sebagai bayinya sendiri ya. Ya ini kadang-kadang terasa so sweet ya, tapi ini sebenarnya nggak berlaku cuma buat orang tua aja. Ini sebenarnya berlaku untuk semua orang. First impression itu selalu bertahan dengan sangat lama ya. Hanya jarang banget ada orang yang bisa berubah pikiran dan melihat kamu apa adanya. Ketika kamu bertemu orang tua kamu pertama kali, ya kamu masih baby kan, itu first impression mereka terhadap kamu bayi mereka. Maka dari itu kamu sekalipun udah ubanan, kamu tetap jadi bayi mereka.
Tapi ada beberapa orang, misalnya teman kamu ya, ketemu pas kamu masih SMP. Misalnya pas SMP kamu dekil, males, selengean gitu ya. Tapi ketika kamu sudah dewasa, kamu sudah ngerti tanggung jawab, kamu udah lebih baik gitu ya, sudah lebih, ya lebih 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 mantap lah ya. Teman SMP kamu ini bisa jadi dia akan tetap memperlakukan kamu seperti ketika kamu masih selengean gitu. Nah, ini juga kayak gini, mungkin ketika kamu pertama bertemu dengan pacar kamu ini, dia berpikir dia bisa melanggar batasan-batasan kamu. Misalnya kayak ngatain kamu, tapi bentuknya bercanda gitu loh. Kayak ngatain, kan ada ya bercandaan pacar yang bercandanya itu ngeremehin kita, ngerendahin kita. Muka kamu kayak monyet yang kayak gitu. Ketika kamu sudah memperbaiki diri, misalnya mukanya udah nggak kayak monyet lagi, dia akan tetap ngatain kamu mukamu kayak monyet kayak gitu loh. Nah, ini kamu harus bisa move on ya dari sini. Beberapa orang nggak bisa mengubah pandangannya tentang kamu. Nah, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tetap bisa mempertahankan diri kamu. Aku udah berubah. Kalau kamu nggak bisa menerima itu, kamu akan tereliminasi dari hidup saya. Dan ini bukan sekedar kamu ngusir dia dari hidup kamu juga. Tapi karena kalau seseorang udah nggak relevan di hidup kamu, Tuhan pasti akan menyingkirkan dia dari hidup kamu. Entah bagaimana caranya. Bisa jadi orang ini mendadak ngilang gitu ya. Maka dari itu, kalau ada yang pergi dari hidup kamu, lepaskanlah ya. Tapi tugas kamu adalah, kamu harus bisa jadi powerful walaupun sendirian. Kamu lihat ini ya, serigalanya melolong, tapi di seberang lautan serigala lain juga melolong ya. Ini menggambarkan ya, kalau kamu sudah bisa move on dari orang-orang yang sudah nggak relevan lagi sama kamu, kamu akan memanggil soulmate kamu. Entah seberapa pun jauhnya mereka akan tertarik untuk masuk ke hidup kamu. Entah gimana caranya, ya mungkin bisa lewat chatting online, game online gitu ya. Tahu-tahu ketemu. Orang yang powerful adalah orang yang tidak butuh siapa-siapa. Oke, itu agak ekstrim. Karena faktanya, sekalipun kita hermit ya, kita tetap butuh orang lain di hidup kita. Tapi maksud saya adalah, kamu harus bisa mengandalkan dirimu sendiri dalam beberapa aspek di hidup kamu. Aspek-aspek utama, terutama self-care ya. Kamu jangan mengandalkan istri kamu untuk ngurusin kamu. Kamu jangan mengandalkan mama kamu untuk nyuciin baju kamu. Harus bisa survive sendirian, ya mengurus dirimu sendiri. Jangan mengandalkan orang lain untuk mengurus dirimu sendiri, ya. Ini adalah power, ya. Karena kalau kamu misalnya mengandalkan pembantu kamu untuk nyuciin baju kamu, nyuciin piring kamu, masakin buat kamu, oke, itu akan mempersingkat waktu dan membuat kamu jadi lebih produktif. Karena kamu nggak perlu lagi ngurusin hal-hal yang remeh gitu ya. Karena kamu super sibuk ya. Tapi ketika kamu bisa mengurus ini semua sendirian ya. Ketika pembantu ini sudah tidak lagi bekerja untuk kamu nggak bingung. Wah gimana nih nggak ada pembantu, semuanya berantakan. Kamu nggak bingung karena kamu udah memaster dirimu sendiri. Kamu udah tahu gimana caranya untuk mengatur waktu kamu. Sekalipun kamu harus mengurus segalanya sendirian. Oke. Nah, Three of Pentacles ya. Ini kelanjutannya ya. Orang-orang yang tepat buat kamu, mereka akan datang sendiri ke hidup kamu. Semua ini tergantung energi kita. Kita akan memanifestasi hal-hal yang sama dengan energi yang kita keluarkan ke semesta. Ya, kamu tidak menarik apa yang kamu mau, tapi kamu menarik energi kamu. Kamu menarik siapa kamu. Kalau kamu menghormati diri kamu, kamu akan menarik orang-orang yang menghormati kamu. Kalau kamu membiarkan orang ini menindas kamu, ya, kayak gini, otomatis kamu akan menarik orang-orang yang menindas kamu juga. Ya, karena dengan begitu kamu mengatakan pada semesta, aku suka ditindas. Ya, semesta akan memberikan kamu orang-orang yang bisa menindas kamu, karena sekalipun kamu menderita, tapi kamu tetap berkutat di sini. Kamu harus bisa, ya, menjadi apa yang kamu mau. Kalau kamu ingin dihormati, kamu harus bisa menghormati dirimu sendiri. Kalau kamu ingin dicintai, kamu harus bisa mencintai dirimu sendiri. Ya. Kalau kamu sudah mencintai dirimu sendiri, menghormati dirimu sendiri, menghormati dan mencintai orang lain,
sekitar kamu, lingkungan kamu, itu akan sangat mudah sekali. Itu akibatnya kamu nanti akan menarik orang-orang yang tepat buat kamu. Orang-orang di mana kamu nggak perlu tarik urat untuk bekerja sama dengan mereka, agar mereka bisa mendengarkan kamu. Oke Leo, itu aja ya yang aku punya buat kamu. Semoga resonates dan semoga membantu ya. Good luck untuk bulan Oktober ini. Kalau kamu butuh bantuan saya secara pribadi, kamu bisa kontak saya untuk personal reading. Tapi ingat, jangan sampai readingan saya mengambil power kamu. Mengambil power kamu untuk memutuskan sesuatu dalam hidup kamu. Kalau saya ngomong orang ini toxic, buang orang ini, tapi kamu menilai orang ini sebenarnya nggak seperti yang saya omong, kamu yang benar. Oke? Because you are powerful, karena kamu powerful, dan saya tidak mau mengambil power kamu. Jadi, regardless apapun readingan yang kamu dengarkan hari ini dari saya, tetap dengarkan dirimu sendiri, lebih daripada mendengarkan saya. Oke? Ayo, kamu bisa, Leo. Good luck ya. Namaste.